Halo guys, apa kabar? Keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia harus kita maknai sebagai kekayaan bangsa, yang mana harus dirawat dan dijaga bersama-sama. Membahas tentang suku dan budaya di Indonesia sangatlah menarik dan tidak akan pernah ada habisnya. Seperti halnya budaya dan tradisi suku Osing yang akan kita bahas di video kali ini. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman klik dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Suku Osing juga disebut sebagai Laros atau Wong Blambangan, merupakan penduduk asli Banyuwangi. Pada akhir kekuasaan Majapahit, terjadilah perang saudara di internal Majapahit. Perang tersebut membuat banyak wilayah Majapahit melemah. Kerajaan Blambangan yang dulunya merupakan bagian dari Majapahit pun akhirnya berdiri sebagai kerajaan sendiri. Selama kurun waktu 2 abad, sekitar tahun 1546 sampai tahun 1764, Blambangan menjadi sasaran penaklukan dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Penduduk Blambangan akhirnya melakukan migrasi ke sejumlah daerah karena serangan-serangan tersebut. Mereka akhirnya tersebar ke sejumlah tempat. Beberapa mengungsi ke lereng Gunung Bromo yang kini menjadi suku Tengger. Beberapa ke Bali dan beberapa bertahan di Blambangan, yang kini dikenal sebagai Banyuwangi. Masyarakat yang memutuskan untuk menetap di Blambangan inilah yang menjadi cikal bakal dari suku Osing. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Banyuwangi menyimpan pesona wisata yang tiada tara indahnya. Mulai dari wisata pesisir, alam yang hijau, kuliner yang lezat, hingga wisata pulaunya yang sangat menarik untuk disinggahi. Tak hanya sekedar tempat wisata dan kuliner, Banyuwangi juga memiliki ragam kebudayaan dan tradisi yang unik untuk ditelisik. Salah satunya adalah tradisi kebo-keboan. Upacara adat kebo-keboan merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kebo-keboan diambil dari bahasa Jawa yaitu kebo, yang dalam bahasa Indonesia artinya kerbau. Seperti namanya, upacara ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara merias diri hingga menyerupai hewan kerbau. Setelah itu mereka akan menari-nari di tengah sawah. Penonton yang menyaksikan akan ditarik menuju kubangan sawah hingga berlumuran lumpur. Upacara adat ini dilaksanakan berkaitan dengan pertanian sebagai wujud syukur atas hasil panen yang baik dan melimpah. Selain itu juga sebagai permintaan atau harapan supaya tanah yang dikelola diberi kesuburan dan tidak terserang hama agar panen yang didapat melimpah. Banyuwangi identik sebagai kota gandrung. Gandrung adalah tarian khas bumi Blambangan. Tari gandrung ada di mana-mana, baik di acara formal maupun non-formal, dan selalu tampil sebagai pembuka acara. Tiada perayaan atau pagelaran tanpa tari gandrung. Karena memang gandrung sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi. Pakem tari gandrung sangatlah luas. Ia bisa tampil hanya sendirian ataupun berdua saja. Bisa berkelompok bahkan secara kolosal, namanya gandrung sewu. Disebut sewu karena penari yang tampil jumlahnya 1000 bahkan lebih. Sejak 2012 hingga saat ini, gandrung sewu sudah menjadi event tahunan dan menjadi ikon pariwisata budaya Banyuwangi.
Event ini diadakan di Pantai Bung yang berlatarkan Selat Bali. Wong jobone Banyuwangi kepengin belajar gandrung. Mulane Banyuwangi gandrung ya kudu dilestarikan. Ya iya, Kak. Aja malah dirusak. Dalam melestarikan budaya ini, pemerintah pun membuat ikon pariwisata dengan membangun Taman Gandrung Terakota. Tak seperti taman-taman lainnya, di taman ini isinya merupakan ribuan patung penari gandrung yang terbuat dari tembikar. Terletak di lahan sawah aktif yang menyuguhkan panorama bukit hijau dan hamparan sawah. Festival Ngopi 10.000 atau 10.000 cangkir digelar setahun sekali secara swadaya dan gratis oleh warga desa Kemiren. Bagi warga Kemiren, suguhan kopi adalah bentuk penghormatan mereka kepada para pengunjung yang datang. Untuk menyajikan 10.000 cangkir kopi, warga Kemiren menyiapkan tak kurang dari 350 kilo bubuk kopi khas Banyuwangi. Ada beragam varian yang disajikan, mulai dari Arabica, Robusta hingga House Blend. Tidak hanya kopi, aneka jajanan tradisional pun turut dihidangkan. Warga Kemiren memiliki falsafah lungguh, suguh, dan gupuh dalam menghormati tamu. Ngopi 10.000 sangat menggambarkan falsafah yang dipegang warga. Lungguh adalah menyiapkan tempat, sedangkan suguh berarti menyajikan hidangan. Adapun gupuh adalah kesigapan tuan rumah dalam menyambut tamu. Mempekasur atau dalam bahasa Indonesia artinya menjemur kasur merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa Kemiren. Sebagai salah satu daerah terbanyak suku Osing menetap. Bagi masyarakat desa Kemiren, menjemur kasur dipercaya bisa mengusir berbagai hal keburukan. Mereka beranggapan bahwa sumber penyakit datangnya dari tempat tidur. Sehingga mereka mengeluarkan kasur dari dalam rumah lalu dijemur agar terhindar dari segala macam penyakit. Ritual ini digelar setiap tanggal 1 Zulhijjah. Menariknya lagi, kasur-kasur yang dijemur di desa Kemiren pasti didominasi warna merah dan hitam. Kasur merah hitam tersebut ternyata punya nilai filosofi tersendiri. Merah bermakna ibu dan hitamnya adalah abadi. Jadi, kasih sayang seorang ibu terhadap anak tidak ada batasan. Oleh karena itu, di desa Kemiren, kalau mempunyai anak perempuan yang akan menikah selalu diberi kasur merah hitam. Tradisi Barong Ider Bumi merupakan salah satu ritual tahunan oleh suku Osing di desa Kemiren. Dan menjadi salah satu rangkaian acara bersih desa yang dilaksanakan setiap tanggal 2 Syawal. Sebuah upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan masyarakat, yang juga disebut sebagai ritual pengusir bahaya atau tolak bala. Tradisi ini sudah ada sekitar 400 tahun yang lalu. Barong dipercaya oleh masyarakat desa Kemiren sebagai makhluk mitologi yang menjaga desa. Barong yang memiliki sayap tersebut diarak oleh warga dengan rute yang telah ditentukan, yaitu dimulai dari ujung timur hingga ujung barat desa Kemiren. Di sepanjang jalan, tokoh adat menebarkan uang koin yang dicampur dengan bunga dan beras kuning. Uang tersebut dinamakan sembur utik-utik dan uangnya diperebutkan oleh banyak orang. Biasanya acara arak-arakan ini dilaksanakan menjelang sore hari, di mana sebelumnya dilaksanakan ziarah ke makam leluhur desa yang biasa disebut Buyut Cili. Arak-arakan ini diakhiri dengan diadakannya selamatan di atas gelaran tikar. Dimulai dengan pembacaan doa dalam bahasa Osing dan Arab. Kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama dengan menu khas suku Osing, yaitu pecel pitik. Di saat itulah semakin tampak keakraban seluruh warga tanpa memandang status sosial. Karena memang tradisi selamatan Ider Bumi ditujukan untuk kebutuhan bersama.
Bicara tentang Banyuwangi, rasanya kurang jika tidak menyebut nama Alas Purwo yang sangat terkenal dengan keangkerannya. Sejak tahun 1992, Alas Purwo ditetapkan sebagai Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Alas Purwo. Hutan ini memiliki luas sekitar 43.000 hektar. Nama Alas Purwo berasal dari bahasa Jawa yang berarti hutan purba. Masyarakat Banyuwangi meyakini Alas Purwo adalah hutan tertua di Pulau Jawa. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata paling angker di Pulau Jawa. Mulai dari kegiatan mistis seperti pesugihan, bertapa untuk mencari wangsit atau ilmu hitam, dan hilangnya beberapa orang di sana. Sebagian orang percaya bahwa di Alas Purwo terdapat kerajaan gaib yang menjadi tempat seluruh jin di Pulau Jawa. Selain menyimpan segudang misteri di dalamnya, Taman Nasional Alas Purwo sendiri memiliki banyak keindahan. Seperti situs Pura Giri Salaka, yang masih digunakan untuk beribadah umat Hindu hingga saat ini. Lalu ada padang savana yang menjadi habitat asli beberapa hewan liar seperti banteng Jawa, rusa, merak, dan masih banyak hewan lainnya. Ada pula beberapa gua di Alas Purwo ini, salah satu gua yang paling terkenal adalah Gua Istana. Sedangkan untuk pantainya terdiri dari Pantai Ngagelan, Pantai Pancur, dan Pantai Plengkung. Juru kunci Alas Purwo selalu berpesan kepada para pengunjung untuk selalu menjaga sikap dan berhati-hati. Pokoknya intinya itu ojo sombong, ojo dumeh gitu. Jangan mentang-mentang, saya berani. Karena keangkerannya tersebut, tidak sedikit orang yang celaka disebabkan tidak menuruti aturan-aturan yang berlaku. Terlepas dari hal-hal mistik yang berlaku, ada sisi positifnya. Sehingga para pengunjung tidak berani melakukan hal-hal buruk yang dapat merusak ekosistem di Alas Purwo ini. Itulah tadi beberapa hal menarik dan unik dari suku Osing yang ada di Banyuwangi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.